Tapi menarik Ustadz, usia 5 tahun sudah selesai Al-Baqarah, masuk ke Ali Imran. Apa peran orang tua Ustadz dalam pengajaran metode tahfidz balita ini? Tentu ada peran orang tua dalam di dalamnya Ustadz, selain guru ngajinya ya. Jadi dengan metode itu untuk halaqah saya yang dewasa itu, yang lebih ibu tadi itu 40 tahun, 50 tahun. Sekarang sudah alhamdulillah Juz Amma selesai, Juz 29 selesai, Al-Kahfi selesai. Sekarang masuk surat Yasin. Masya Allah. Program yang kita unggulkan juga, dan ini belum digarap oleh banyak orang juga, sekolah Quran dan terapi anak berkebutuhan khusus. Bismillahirrahmanirrahim. FKAM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Pekan ini lagi-lagi kita bersama tamu istimewa, Ustadz Rudi Hartanto. Barakallahu fikum Ustadz, bagaimana? Amin. Sehat Ustadz? Alhamdulillah khair Ustadz. Insyaallah. Ustadz Rudi Hartanto ini pencetus, apa Ustadz? Founder ya? Founder metode Zahroin, dan sekarang membina Zahroin Institute atau apa? Zahroin Quran Learning Center Zahroin Indonesia. QLC ini ya? Quran Learning Center Zahroin, Direktur QLC Zahroin. Masya Allah. Sebelum kita berbicara soal metode, soal QLC Zahroin, Ustadz, kenalan dulu dengan Anda, Ustadz. Siap. Ustadz Rudi Hartanto. Ustadz asli mana, Ustadz? Saya asli Solo, Putra Solo ini, Ustadz. Putra Solo ya? Masya Allah. Tepatnya di Jebres, belakang kampus UNS. Asli sejak kecil di situ, lahir di situ. Masya Allah. Makanya kemudian karena saya kecil di Solo, besar kemudian juga di sini, setelah pendidikan, kuliah macam-macam, ya baliknya ke Solo aja. Gitu. Bangun desa. Masya Allah, Masya Allah. Ketika ada tawaran ke luar-luar, wah, mendingan balik Solo saja di kota asal. Masya Allah. Iya, Membangun berarti asli Solo. Sekarang tinggalnya juga di Jebres atau di mana? Ya, di sekitaran Mojosongo. Di Mojosongo. Istri tercinta orang mana? Istri orang Solo juga? Kediri, Ustaz. Oh, berarti istri orang Kediri, Ustaz? Ya, istri orang Kediri. Dulunya PNS, terus resign. Karena saya ketika itu ya LDR, Solo dan Sulawesi. Loh, tugasnya di Sulawesi? Tugasnya di Sulawesi. Ya Allah. Ternyata LDR itu ya berat. Berat ya? Akhirnya. Berapa tahun LDR, Ustaz? Apa lu Ustaz ini sampai mana-mana? 2 tahun, Ustaz. 2 tahun ya? Berat Ustaz ya, LDR ya? Sejak anak lahir pertama, terus kemudian ambil keputusan untuk resign, fokus untuk pendidikan anak di rumah. Masya Allah. Terus balik ke Solo akhirnya? Tinggal di Solo ya? Betul. Ustaz Rudi ini dulu santri atau bagaimana, Ustaz? Sejarah pendidikan antum ini, Ustaz? Dulu nyantri 10 tahun saya, Ustaz. Masya Allah. Santri 3 tahun. 3 tahun di Al-Mu'min. Ya. Oke. Kemudian 4 tahun di Iskarima. Masya Allah, di Iskarima ya. Kemudian 3 tahun di Mahat Ali Ar-Raya Sukabumi. 3 tahun di Ar-Raya? Ya. Jadi 10 tahun hidup di pesantren. Masya Allah. Jadi cukup lama, paling lama ini mungkin. Yang lain mungkin hanya 3 tahun, 4 tahun, kita 10 tahun nih. Bisa bertahan. Masya Allah. Sudah lama Ustaz menggeluti soal Al-Quran, terus metode Al-Quran, seperti itu sejak kecintaan kepada Al-Quran ini sudah sejak ketika nyantri, kayaknya passion saya memang di Al-Quran nih, atau kapan menemukan passion, kesukaan dalam bidang Al-Quran ini, Ustaz? Ketika dulu masih nyantri di pesantren Iskarima itu, kita ya setelah hafalan sekian juz, kayaknya kok hanya untuk diri sendiri kayaknya kurang afdal gitu kan. Oh gitu. Untuk soleh diri sendiri kayaknya masih belum sempurna ini. Artinya ada rasa keinginan untuk mensolehkan orang lain dengan Al-Quran. Sehingga ketika itu pas waktu masih jadi santri, kita membina anak-anak di sekeliling Mahat, kita kumpulkan semuanya dan ada 10 TPA ketika itu.
ada 10 TPA kita bina, kita bimbing, dan setelah itu kita juga merambah ke tempat-tempat yang lain. Dari situlah kemunculan untuk pengajaran Al-Quran itu muncul, hadir sampai saat ini. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Berarti memang dimulai dari praktek terlebih dahulu ya? Iya. Dari pengalaman mengajar, terus Betul. akhirnya muncullah satu metode yang sepertinya mudah untuk disampaikan kepada orang lain, sehingga orang mudah membaca Quran gitu. Betul. Ya. Tapi Ustaz, harus setelah itu kapan muncul Zahrawain ini Ustaz? Atau dulu pernah ada nama lain atau akhirnya muncullah Zahrawain? Setelah masa kuliah 2010 ketika itu, terus kemudian masa pengabdian pendidikan di salah satu lembaga, kemudian 2012 itu kita membuat lembaga Quran juga gitu dengan teman-teman yang lain, alumni Ma'had. Masya Allah. Tapi kemudian karena beberapa hal akhirnya kita memutuskan untuk berdiri sendiri di tahun 2019. Oh. Jadi Zahrawain Indonesia sendiri baru berdiri di tahun 2019, sehingga saat ini kita baru usianya 3 tahun. 3 tahun ya. Februari ini adalah milad kita yang ketiga. Masya Allah. Zahrawain Berarti Indonesia. harus dirilis Februari nih Ustaz Aziz. Iya. Masya Allah. Pas miladnya Zahrawain. Iya. Kenapa namanya Zahrawain Ustaz? Artinya apa sih Zahrawain itu Ustaz? Ya, Zahrawain itu kan nama lain dari Al-Baqarah dan Al-Imran ya. Iya. Nah, saat itu anak saya sendiri itu sedang hafalannya surat Al-Imran. Masya Allah. Saat itu ketika anak saya usia 5 tahun, hafalannya sedang Al-Imran saat itu. Memulai ngafal Ali Imran. Dari Al-Baqarah sudah, terus Al-Imran sudah, terus bikin lembaga ini, cari apa ini nama yang bisa menyesuaikan visi misi kita di pengajaran Quran ini. Akhirnya karena anak sedang menghafal Al-Baqarah Al-Imran, dan ini adalah ada di hadis itu kan Iqra'uz Zahrawain, gitu. Bacalah Zahrawain, Al-Baqarah dan Al-Imran. Nah, itulah yang kemudian menjadikan lembaga kita ini dengan nama Zahrawain, karena bertepatan ketika itu dengan anak saya menghafal surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Iya, Masya Allah begitu ya. Tapi menarik Ustaz, usia 5 tahun sudah selesai Al-Baqarah, masuk ke Ali Imran. Apa terus ini juga menjadi alasan Zahrawain fokus pada pengajaran hafalan balita? Iya. Jadi kita memang fokus ke pembelajaran anak-anak usia balita. Kenapa itu kita lakukan? Yang paling mendasar bahwa ketika kita membaca sejarah ulama-ulama kita dulu hebat-hebat itu ternyata semuanya bermula dari Quran. Imam Syafi'i kan hafal di usia 7 tahun. Imam At-Tabari di usia juga sekian, 7 tahun. Ibnu Qudamah, Ibnu Khaldun, Imam Asyuti, Imam Ahmad, Muhammad Al-Fatih, hampir semua mayoritas ulama Ahmad dan tokoh-tokoh hebat itu semuanya bermula di usia dininya ketika sudah ada Al-Quran. Itu yang mendasari kita, sehingga harapan kita membuat lembaga Zahrawain ini dan memang fokus di dunia Quran untuk anak usia balita dan anak-anak adalah kita ingin ikut berpartisipasi mengembalikan kejayaan Islam di masa yang akan datang. Masya Allah. Lewat anak-anak kita yang saat ini belajar Al-Quran. Itu yang mendasari kita begitu. Karena kita lihat tadi ulama-ulama semuanya bermula dari Al-Quran. Gitu. Baik, berarti itu ya alasan mengapa mengambil kelas yang anak usia dini. Betul. Ya, Ustaz. Tapi tentu anak usia dini Ustaz. Anak usia dini kan ya anak yang saat sedang senang-senangnya bermain, senang-senangnya egois dengan dirinya, ya kan? Saat tidak mau diganggu, nggak mau diatur-atur, ya kan? Masih sebagai raja itu pasti menemukan banyak kendala, Ustaz. Apa saja? Mungkin bisa diceritakan, Ustaz, hal-hal yang menarik tentang pengajaran ini, pengajaran tahfidz, apalagi ya, bukan hanya baca Quran kan, Ustaz? Tahfidz ya, menghafal itu. Tentu kendala begitu banyak, apalagi di era sekarang yang penuh dengan teknologi yang cukup maju, dan juga pemikiran-pemikiran dari Barat pun
juga sudah masuk dalam diri umat Islam ini, yang akhirnya mereka mengatakan bahwa anak-anak itu jangan dipaksa untuk menghafal, jangan dipaksa untuk belajar Al-Quran, ya standar sajalah bermain gitu kan. Tapi kita lihat Ustadz, saya kenapa harus di usia dini ini memulai, selain tadi yang saya sampaikan, di surat Maryam ayat 12 itu kan disebutkan nih, ya Yahya khudil kitaba bikuwah wa atainahul hukma sabiyya. Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab suci ini dengan kuat, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadamu ketika engkau di usia sobi, usia masih dini nih Ustaz ya. Nah, ternyata Allah turunkan hikmah kepada seseorang ketika di usia dini. Kesempatan hikmah itu didapat ketika di usia dini. Dan saya pernah membaca, menarik sekali ayat ini gitu. Ketika Yahya saat itu belajar kitab suci dengan Tauratnya, okay, dan ada anak-anak sebayanya yang mengajak bermain gitu. Maka anak-anak di usia masih mereka balita, usia sebelum akil balik, pasti kalau diajak bermain, ya ayo bermain gitu. Tapi apa jawaban Yahya ketika itu? Saya baca ini, ma khuliqtu lil la'ib. Masya Allah, tidak diduga. Saya tidak diciptakan untuk hanya sekedar bermain gitu. Masya Allah. Ini anak-anak, saya tidak diciptakan untuk hanya sekedar bermain. Ini kan satu jawaban yang luar biasa, karena kitab suci yang dia pelajari sudah mendarah daging dalam dirinya. Makanya ini yang mendasari bahwa kenapa di usia dini kita lebih fokus, supaya Al-Quran betul-betul mendarah daging dalam diri dan anak-anak itu, sehingga dalam sabda Nabi yang sering kita baca, man ta'allama al-Qur'ana wa huwa fatiyyu sinni khallatahullah bilahmi wa dami. Siapa yang belajar Al-Quran di usia dini, Allah campurkan Al-Quran dalam daging dan darahnya. Gitu, okay? Itulah yang kemudian kenapa kita lebih fokus untuk pengajaran usia balita, usia dini, dan harapannya nanti mereka bisa bercampur dalam daging dan darahnya Al-Quran ini, dan Allah turunkan hikmah kepadanya sehingga dewasa mereka jadi orang-orang hebat. Masya Allah, Masya Allah. Apa saja kendala yang ditemuin Ustaz? Kendala yang paling sering yang jadi PR nih buat para pengajar. Namanya anak-anak kan sering bosan Ustaz ya. Bosan. Sering bosan. Kemudian pengen main gitu. Itu satu kewajaran gitu. Nah, makanya dari situ kita juga menyusun satu metode khusus untuk para orang tua, para pengajar, supaya anak-anaknya tidak bosan, tidak jenuh dalam belajar Al-Quran. Di sini saya kemudian menyusun satu buku, 99 game Quran, cara kreatif membuat anak betah mengaji Al-Quran. Masya Allah. Nah, di sini saya sebutkan 99 permainan. Ya, mulai dari permainan mengenalkan huruf hijaiyah, menghafal nama surat, menghafal ayat, murojaah hafalan, belajar makna ayat, semuanya ada di... Oh, yang kaitannya dengan Al-Quran. Ya, semuanya kaitannya dengan Al-Quran. Tanpa mereka sadari, mereka masih tetap belajar meskipun sambil bermain. Oh, gitu. Berarti ketika mereka agak penat dengan hafalan, main dulu yuk. Iya, tapi mainnya masih terkait dengan Al-Quran. Masya Allah. Itu salah satu kendalanya berarti ya. Apa pesan buat para ibu dan para ayah di rumah sana Ustadz, yang kayaknya anakku jangan hafalan dulu deh, biar mereka seneng dulu, nanti kurang ini, nanti kurang apa, masa kecil kurang bahagia nanti kalau langsung apa. Itu apa Ustadz, yang pesan yang bisa menghasung agar tidak ada alasan kecuali memang sejak dini mengenalkan kepada Al-Quran. Betul. Jadi kalau kita lihat dalam sisi penelitian itu disebutkan bahwa usia 0 sampai 7 tahun itu usia kemampuan menghafal gitu. Kemampuan manusia untuk menghafal sesuatu itu sangat kuat di usia 0 sampai 7 tahun. Belum bisa memahami. Usia 7 tahun sampai 25 baru ada
pemahaman. Makanya kemudian kita belajar calistung, belajar membaca, menulis, berhitung kan biasanya setelah masuk kelas SD gitu ya. TK ya masih main-main gitu kan. Dan kemudian setelah itu baru mulai pemahaman berikutnya. Nah, maka untuk kita orang tua, kalau masih ada anggapan bahwa ya namanya anak, jangan buang waktu mereka, jangan jadikan mereka ya ibarat robot yang harus kita cetak untuk demikian karena waktu mereka bermain gitu. Ya kita sampaikan bahwa justru waktu anak inilah yang momentum paling pas untuk kita memberikan semua hal gitu. Karena ibarat mengukir kan berarti di atas batu ya, sangat kuat, sangat melekat dan akan mereka bawa sampai nanti mereka dewasa. Justru inilah kesempatan emas untuk kita memberikan pengajaran lebih-lebih untuk Al-Quran di usia-usia mereka di usia dini. Kalaupun ada masa bermain, ya ada. Santri-santri kita pun juga ada lah bermainnya. Anak saya sendiri juga ada bermainnya. Gitu. Gak ngafal terus tiap hari. Betul, Ustaz. Gitu ya. Jadi intinya adalah bahwa jangan sampai makanya banyak orang mengatakan ini adalah usia-usia emas, golden age ya. Karena memang betul-betul ini satu fadilah yang luar biasa dan tidak akan pernah didapat ketika orang sudah dewasa. Tidak terulang ya usia ini. Iya, betul. Baik. Apa peran orang tua dalam pengajaran metode tahfidz balita ini? Tentu ada peran orang tua dalam di dalamnya, selain guru ngajinya ya. Kalau kita di Sekolah Tahfidz Balita Zahrawan Indonesia itu masuk anak-anak itu dari jam 8 sampai jam 12. Satu hari 4 jam saja. Senin sampai Jumat. Artinya dalam satu hari ada 24 jam. Mereka ngaji di tempat kita itu hanya 4 jam saja. Otomatis 20 jam yang lain itu di rumah dengan orang tua. Gitu. Iya. Nah, untuk itulah kemudian kita memberikan peran kepada orang tua itu adalah yang paling utama keteladanan dari orang tua dan juga kewajiban mereka untuk meluangkan waktu bagi anak-anaknya di rumah minimal 1 jam saja di rumah. Ya, bersama anak-anak. Untuk bersama anak-anak dalam masalah Quran ini. Iya, betul. Jadi meluangkan waktu 1 jam saja untuk anak, untuk mereka bareng-bareng mengaji Quran, mengulang hafalan, dan begitu. Itu yang kemudian kita sampaikan kepada orang tua. Sehingga kalau sekarang banyak orang tua yang pokoknya pasrah ke sekolah, ternyata tidak bisa demikian. Tidak bisa ya. Karena di sekolah hanya sekian jam saja, sementara mereka waktunya lebih banyak di rumah. Dan itulah yang kemudian membuat orang tua harus mempunyai peran, di antaranya satu, keteladanan dari mereka dan meluangkan waktu 1 jam saja lah. Keteladanan dalam artian orang tua memberikan contoh, interaksinya dengan Al-Quran juga harus intens. Jika anaknya melihat, oh ayah saya juga baca Quran, umi saya juga gitu ya. Oke. Nah biasanya ada banyak alasan, Ustaz. Ya kan? Alasan orang tua dengan ditugasi harus mendampingi anak di rumah, ngasih teladan contoh, sementara diri mereka, wah Ustadz, saya ini nggak bisa baca lancar ya kan, bacanya masih terbata-bata, nggak pede mendampingi anak, terus kemudian nggak punya waktu lah karena sibuk pekerjaan, atau mungkin hafalannya hanya surat-surat pendek, padahal yang dihafalkan oleh anak-anak sudah jauh. Ini yang menjadi kendala bagi banyak orang tua dalam proses mereka mendampingi anak di rumah. Gitu. Nah, untuk itulah saya kemudian menyusun sesuatu yang lain untuk membantu para orang tua ini mempelajari, mendampingi anaknya belajar Al-Quran. Itu dengan metode Zahrawan ini, Ustaz. Berarti ada metode yang fungsinya untuk mendampingi anak tadi ya dalam Berarti metode Zahrawan ini khusus untuk pengajaran anak-anak tadi ya? Iya. Jadi di sini isinya adalah video. Ini apa? Video, flash disk atau apa? Oh, flash disk. Flash disk, di dalamnya ada video dengan format MP3 dan MP4, audio dan video. Nah, di video ini saya membaca. Saya membaca, kemudian
anak-anak nantinya akan melihat, mendengar, dan mengikuti bacaan saya. Gitu. Oh, ada kayak semacam subtitlenya gitu, tulisannya? Kalau tulisan tidak ada. Oh, hanya dengan saya membaca saja dan ikuti. Ada waktu jeda untuk mereka ngikut. Iya. Gitu ya? Oh. Jadi ketika orang tua beralasan, Ustadz saya belum hafal, Ustadz bacaan saya masih salah-salah. Akhirnya kemudian kita sodori di sini, Bapak Ibu, ini ada media perangkat untuk panjenengan mendampingan di rumah. Tinggal putar saja videonya, panjenengan Bapak Ibu juga ikut belajar sekaligus. Gitu. Nah, dengan mendampingi anak, duduk di sampingnya, Bapak Ibunya juga ikut belajar sekaligus. Kemarin ada testimoni dari wali santri, alhamdulillah Ustadz, dulu saya hafalannya hanya ya Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Orang tuanya ikut hafal. Iya. Dengan mendampingi anaknya menggunakan metode kami ini, kemarin bilang ke saya An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir. Alhamdulillah sudah hafal Ustaz. Masya Allah. Ikut hafal ya ibunya, ikut ayahnya. Menghafal, ya. bersama. Masya Allah, Masya Allah. Nah, makanya kenapa kemudian kita fokus ke pendidikan anak ini juga ternyata secara otomatis syiar dakwah Qur'annya ini sampai kepada orang tua. Gitu. Baik. Berarti itu untuk usia playgroup Ustaz? Atau ya, minimal 3 sebelum tahun. TK? Minimal dari usia 3 tahun. Ya. Okay. Karena 3 tahun kan biasanya sudah mulai bicara lancar Ustaz ya. Kalau di bawah 3 tahun kan masih paling hanya 1 kata 2 kata. Iya. Nah, 3 tahun rata-rata sudah lancar bicaranya, fokusnya juga sudah bagus untuk menangkap dan bisa dikondisikan untuk duduk. Itu usia 3 tahun. Jadi kita memulai dari usia 3 tahun. SDM gurunya Ustadz, kalau untuk balita, satu guru memegang berapa balita? Satu guru untuk anak-anak usia balita idealnya maksimal 8 saja. Maksimal 8? Iya. Dengan 8 anak itu karena menggunakan media bantu dalam proses pengajarannya. Dengan metode Zahrawan ini, kemudian dalam halaqah itu disiapkan media televisinya, audio visualnya, tinggal diputar saja video ini, anak-anak akan mendengar, melihat, mengikuti. Dan gurunya pun, kalaupun gurunya juga belum hafal, ikut belajar bareng bersama santri-santrinya. Dan ini akan memudahkan bagi pengajar, baik di sekolah maupun orang tua di rumah. Jadi dalam proses pengajarannya, ketika kualitas dengan Qur'annya belum mumpuni, mereka pun statusnya sebagai santri istilahnya, ikut belajar sekaligus bersama murid-murid, bersama anak-anak, sehingga mereka belajar langsung dari metode Zahrawan yang kita susun ini. Baik, iya. Baik, berbicara soal SDM mengajar Al-Quran, Ustadz. Kendala saat ini rumah-rumah tahfidz kan Masya Allah Ustadz ya, banyak sekali dan semua orang pingin punya rumah tahfidz. Artinya kalau ada rumah kosong pun Ustadz jadikan rumah tahfidz. Ya, itu satu budaya yang baik Ustadz ya, di satu sisi, tapi sisi yang lain ternyata kendala yang paling menjadi momok itu tidak adanya SDM yang mumpuni Ustadz. Ya, jadi rumah tahfidznya ada, fisiknya mentereng, mungkin perangkatnya, metodenya, Qur'annya disediakan, tempatnya sudah bagus, muridnya juga ada, tapi SDM-nya ya ada apa adanya gitu ya, apa adanya. Nah, itu saya mendengar juga dari ngobrol tadi, Zahrawan juga punya program untuk ini ya Ustaz ya, untuk apa, melatih guru ngaji ya. Iya, ada. Itu mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Jadi di Zahrawan sendiri kita juga ada program, kita sebut Zahrawan Institute, adalah salah satu program untuk meningkatkan kualitas pengajaran bagi guru-guru Quran yang mungkin banyak mereka merasa belum pede tadi Ustaz. Merasa belum pede dari sisi kualitas bacaan, dari sisi kualitas hafalan, yang akhirnya hasil output santri, murid ya otomatis nggak akan lebih dari apa yang dimiliki oleh gurunya gitu. Maka kita membuat satu program sekolah guru Quran gitu ya, dan itu kita berikan banyak materi-materi mulai baik dari
bagaimana metode membaca Al-Quran, bagaimana metode menghafal Al-Quran untuk anak, kemudian mulai dari memahami karakter psikologi anak, kemudian mengajarkan adab-adab doa itu seperti apa, dan sampai mengajarkan berkisah, mendongengnya, dan problem solvingnya seperti apa. Nanti itu semuanya terbahas di program sekolah guru Quran. Bentuknya sekolah atau semacam seminar 3 hari, 2 hari seperti itu, atau ada yang sifatnya pelatihan hanya 2 hari, gitu ya. Ada yang 10 pertemuan seminggu, sepekan sekali gitu. Ya. Bisa online, bisa offline. Sudah ada berapa sekolah Ustaz yang sudah terselenggara sejak 2019 gitu. Ya. Jadi saat ini yang kemudian sampai ada kerjasama bersinergi dan bahkan penandatangan MOU itu ada 27 lembaga nih. 27 lembaga. Untuk khusus program ini ya? Ya. Program ngaji guru Quran ya, sekolah guru Quran. Jadi mereka pun juga menerapkan metode Zahrawan ini juga untuk diterapkan di sekolahnya, sehingga dengan latar belakang kualitas guru dengan bacaan ataupun hafalannya bermacam-macam, mereka akan lebih pede dengan pengajarannya ketika ada pelatihan-pelatihannya. Jadi saat ini sudah ada yang bersinergi, bekerja sama itu sebanyak 27 lembaga. Masya Allah. Ya, berarti secara tidak langsung sekolah guru Quran itu kurikulumnya terintegrasi kepada metode Zahrawan ini. Ya, betul. Seperti itu. Baik, Ustaz. Masya Allah. Kayaknya bisa Ustaz kita ngadakan pelatihan untuk guru Quran yang ada di akademi kita, Ustaz. Kita punya akademi Al-Quran, pendidikan dai dan imam masjid. Sepertinya kalau dibekali metode guru ngaji ini cocok ya. Seperti Insya Allah nanti bisa kita agendakan Ustaz. Siap. Ya, apa perlu tanda tangan MOU sekarang? Baik, ini kemarin sudah kita sampaikan Ustaz ke Departemen Dakwah dan Pendidikan. Insya Allah semoga segera di follow up. Baik, selain itu tadi saya mendengar kurikulumnya Ustaz, kurikulum yang disebutkan tadi. Yang paling mendasar sebenarnya bekal untuk seorang guru ngaji itu apa Ustaz? Yang paling sangat mendasar sekali ketika kita merekrut SDM pengajar itu, kalau di Zahrawan sendiri adalah mereka minimal bisa baca Quran. Baca Quran bisa, oke. Yang kedua adalah memang menyukai dunia pendidikan anak ya. Nah, iya itu karena saya pernah begini Ustaz, saya pernah menemukan dan masuk di tim saya. Hafid 30 juz. Masuk jadi tim pengajar saya. Dan ternyata hanya 2 pekan saja bertahan. Bertahan di Zahrawan. Bertahan di Zahrawan dalam mengajar anak-anak ini hanya 2 pekan saja. Padahal beliau sudah 30 juz selesai gitu. Yang saya mati karena adalah satu, jiwa pendidikan anak itu memang belum ada ya. Sehingga ketika anak nangis, beliaunya masih dengan HP-nya. Gitu ya. Terus kemudian anak pengen mohon maaf nih ke kamar mandi, ke toilet gitu. Terus kayaknya juga responnya kurang gitu kan. Nggak langsung respect, ayo kita antar ke kamar mandi, ke toilet gitu. Itu ternyata yang sangat mendasar gitu. Makanya saya merekrut SDM pengajar itu yang minimal bisa baca Quran dengan baik, hafalannya mau berapapun silahkan, dan menyukai pendidikan anak ya. Karena metode yang sudah kita siapkan, kurikulum yang sudah kita siapkan, semuanya sudah tersedia, tinggal jalan saja, bahkan dia juga terupgrade secara langsung ketika mengajar. Iya, gitu. Baik. Masya Allah ya. Ternyata memang banyak ya Ustaz yang hafalannya banyak, terus bacaannya Quran sudah mantap, sudah bagus. Ternyata dalam itu juga tidak hanya dialami di dunia pendidikan Quran anak-anak Ustaz. Bahkan seorang musyrif tahfidz pun dia harus punya passion menjadi musyrif ya. Iya betul. Ya, saya dulu masih ingat di ma'had kami itu ada yang
hafalannya terbaik di angkatannya Ustaz. Dan sekali duduk gitu mungkin terus kita rekrut jadi musyrif di tahun ajaran berikutnya. Ternyata ya suka ngilang. Artinya ala muridnya yang nyariin ustadznya gitu. Karena memang dia ternyata passionnya nggak yang duduk, nggak bisa tahan lama Ustadz kalau duduk. Betul, gitu ya. Ya itu ya. Berarti itu sangat mendasar ya. Baik. Selanjutnya Ustadz, ada masalah itu hari ini kita lihat juga fenomena orang suka kan dengan Al-Qur'an, sudah mulai ya sudah suka lah, cinta sama Al-Qur'an. Tapi kendalanya adalah bacaan ya, di bacaan. Bacaan masih banyak yang tajwidnya kurang tepat seperti itu. Tapi dia ya udah malah pingin ngafal gitu ya. Ya itu sebenarnya urut-urutannya belajar Al-Qur'an itu bagaimana sih Ustaz? Agar kita nantinya bisa melihat memang ya orang baca Quran itu ya nggak, kadang-kadang kita ngelihat itu Ustaz, kayak kita sholat di satu masjid gitu ya. Sudah yang hafalannya sudah surat-surat yang bukan juz 30 lagi ngimami itu Ustaz. Tapi ternyata bacaannya kan belepotan seperti itu. Nah itu kalau saya boleh bertanya Ustaz kepada antum yang menggeluti dunia pengajaran dan pendidikan Al-Qur'an ini, tahapan-tahapan belajar Al-Qur'an yang tepat itu bagaimana Ustaz? Apa ngafal dulu, apa tilawah dulu yang sampai merdu-merdu itu Ustaz, atau apa dulu gitu loh? Mungkin saya jawab melihat usianya berapa dulu nih Ustaz. Gitu kan. Ada klasifikasi usia ya. Oke. Kalau usianya dia masih usia dini, ya kan, usia dini sebelum akil baliknya, bahkan usia balita sekalipun, ya kan, maka pengajaran Al-Qur'an atau pembelajaran bagi anak-anak di usia seperti ini, kalau menurut kami itu adalah dia menghafal dulu, ya kan, menghafal dulu sambil juga belajar membaca, ya kan. Karena tadi yang saya sampaikan di awal, usia 0 sampai 7 tahun itu kan mempunyai kemampuan hafalan yang sangat kuat. Logikanya belum jalan, tapi dia punya kemampuan hafalan yang sangat kuat. Makanya ada satu ungkapan, la tastasghir at-tifla li'annahu yusajjilu kulla syai'. Jangan pernah meremehkan kemampuan anak-anak usia balita, usia dini, karena mereka bisa merekam semua hal gitu. Kekuatan hafalan mereka sangat kuat. Apa yang mereka dengar akan keluar dari lisannya gitu. Nah, pengalaman kami itu adalah ketika anak-anak usia seperti itu diajarkan dengan kemampuan menghafal, kita optimalkan kemampuan menghafalnya itu, dan sembari dengan diajarkan belajar membaca. Hasilnya ketika mereka sudah hafal, untuk belajar membaca itu ternyata lebih cepat kan? Bagi anak-anaknya usia seperti itu. Ketika sudah masuk usia membaca, belajar baca itu sudah langsung cepat. Usia belajar baca, apa Ustaz? Saya potong. Usia berapa Ustaz? Ya kira-kira bahkan bisa dimulai dari 4-5 tahun. 4-5 tahun ya. Ya, 4-5 tahun. Ya, terus dan ketika itu bahkan saat belajar membaca Iqra nih. Kalau Iqra kan paling hanya satu halaman begini saja. Ya. Terpotong-potong ayatnya. Betul, gitu. ya. Ini anak-anak yang sudah hafal nih, bahkan dia melanjutkan ayat yang potongan berikutnya, yang tidak tertulis di Iqra ini. Dia bisa melanjutkan ayatnya, padahal nggak tertulis di sini. Gitu. Sangat membantu berarti sangat membantu. Hafalannya. Ya, jadi ternyata kalau pengalaman kami untuk usia masih anak itu, malah apalagi di usia balita, ya, itu kemampuan hafalannya kita optimalkan, baru belajar membaca. Sambil menghafal diajari cara membaca. Ya. Kalau sudah belajar bacanya lancar, dia mau menggunakan metode sendiri, menghafal sendiri, sudah karena bacanya sempurna, itu tinggal lari saja. Iya. Tapi kalau usia dewasa, kalau pengalaman kami itu mereka bisa tahapannya belajar baca dulu, ya kan? Belajar baca dulu, perbaikan bacaannya, tahsinnya, baru mulai menghafal. Ya. Tapi ada juga yang pengennya langsung hafal Ustadz, ada juga. Dan ternyata ada metodenya Ustadz, gitu. Saya pegang halaqah juga ini Ustadz, halaqah ibu-ibu.
Saya pegang halaqah ibu-ibu. Ini ibu-ibu sosialita ini. Curakan-curakan ini. Iya. Iya. Dan mereka tidak mengandalkan bacaan karena pengen menghafal langsung gitu. Tidak mengandalkan hafalan. Bacaannya. Bacaan. Jadi pengennya ngafal. Pengennya ngafal. Oke. Bacaannya entar-entar aja deh, Ustaz. Tapi bacaannya udah bagus belum? Enggak, belum juga gitu kan. Masih harus belajar lagi. Masih belajar juga, perbaikan juga. Kalau orang sudah dewasa seperti ini mau diperbaiki dulu bacaannya kan butuh waktu lama kan. Ya. Nanti kan nggak ngapal-ngapal nih. Sedangkan ajal sudah di depan mata ini. Iya. Nggak tahu gitu ya. Iya. Nanti malah nggak ngapal-ngapal nih gitu kan. Akhirnya mereka ya sembari belajar, baca, perbaikan, tetap menghafal gitu. Maka bagaimana caranya? Ada caranya. Dan saya pelajari dari bagaimana peristiwa turunnya wahyu ya. Oke. Ketika itu kan Nabi usia 40 tahun ya. Betul. Malaikat Jibril membacakan, ya kan. Dan Rasul ketika itu mengatakan ma'ana biqari. Aku ini orang nggak bisa baca. Dan ternyata itulah yang kita praktekkan dan akhirnya kan di surah Al-Qiyamah disebutkan ayat 18 fa'idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Dan apabila kami telah selesai baca maka ikutilah bacaannya. Nabi ketika itu di usia 40 tahun gitu. Dan ternyata dengan konsep pembelajaran Jibril baca, Nabi mendengar, mengikuti dan bisa akhirnya gitu. Dan itu saya terapkan gitu. Saya terapkan di ibu sosialita ini. Saya baca, mereka mengikuti. Saya baca, ditalkin gitu saja. Iya, betul. Di metode Zahrawan kan juga begitu konsepnya. Ya, gitu. ya. Saya baca di video. Harus satu ayat atau satu potong? Satu penggalan maksimal 3 kata ya. Oh, maksimal 3 kata. 3. Untuk semua usia. Gitu. Baik usia anak-anak sampai usia dewasa dengan metode konsep kita baca mereka mengikuti itu maksimal 3 kata bisa diikuti. Ya. Jadi misalkan contoh surat Al-Mulk gitu nih. Iya. Tabarakalladzi. Nah, itu kita baca sampai 3 kali, ya kan? Mereka mengikuti. Biyadihil mulku. Mereka mengikuti. Gitu ya. 3 kali berulang. Terus digabung. Tabarakalladzi biyadihil mulku. 3 kali. 3 kali juga. Kemudian masuk penggalan berikutnya wa huwa ala kulli. Diulang 3 kali, mereka mengikuti. Digabung lagi dari awal. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli. Baru masuk penggalan terakhir, syai'in qadir. 3 kali berulang, mereka mengikuti. Dari awal kita gabung, tabarakalladzi sampai syai'in qadir. Dengan membacakan setiap penggalannya maksimal 3 kata. Itu ternyata semua usia bisa. Semua usia bisa. Semua usia bisa. Dari anak-anak 3 tahun sampai usia dewasa, dari usia balita bawah 5 tahun sampai usia jelita jelang 50 tahun. Iya. Nah, itu semuanya bisa dengan konsep seperti ini. Walaupun nantinya terlihat juga ya bertingkat-tingkat ya kemampuannya. Artinya ada yang harus mengulangnya 3 kali. Iya. Ada yang harus 10 kali baru. Tapi rata-rata minimal 3 kali sampai 7 kali biasa. 7 kali ya. Sudah nyantol lah ya, sudah masuk ya. Jadi dengan metode itu untuk halaqah saya yang dewasa itu yang lebih ibu tadi itu 40 tahun, 50 tahun. Sekarang sudah alhamdulillah Juz Amma selesai, Juz 29 selesai, Al-Kahfi selesai. Sekarang masuk surat Yasin. Masya Allah. Oh berarti suratnya pilihan aja ya? Surat-surat yang ingin mereka hafalkan pilihan. Yang untuk metode pengajaran anak balita tadi, dimulai dari surat apa Ustaz? Dimulai dari surat An-Naba. Ya. Oh, Juz 30, dari An-Naba. Dan Juz 30-nya dari surat An-Naba ya. Ternyata beberapa lembaga yang saya temukan dan mungkin juga banyak TPA-TPA di Indonesia ini memulainya dari Anas. Depan. Ya, dari Anas. Dari Anas gitu. Kalau kita mulainya dari An-Naba dan itu ada teorinya ternyata. Oh gitu. Kenapa kita mulainya dari An-Naba bukan dari Anas adalah melihat jumlah suku kata dalam satu ayat, bukan melihat jumlah ayat dalam satu surat. Iya. Kalau An-Naba ayatnya memang banyak 40 ya, dibandingkan dari surat An-Nas.
Tapi suku kata di setiap ayatnya yang dimulai dari surat An-Naba itu lebih pendek-pendek dan bisa diikuti daripada dimulai dari surat An-Nas. Jadi misalkan contoh amma yatasaalun 2 gitu kan. Tapi kalau An-Nas qul a'udzu birabbi An-Nas. Pemenggalannya, ya kan. Katanya lebih banyak dalam satu ayat. Iya. Misalkan setelah An-Naba Naziat nih. Wan naziati warqa 2 saja. Al-Falaq qul a'udzu birabbi al-falaq 4. Setelah An-Naziat abasa wa tawalla 2. Setelah itu Al-Ikhlas qul huwallahu ahad 3 atau 4 ya kalau huwallah disendirikan. Iya. Setelah abasa takwir idza syamsu kuwirat 2. Setelah Al-Ikhlas ada Al-Lahab tabat yada abi lahabi wa tab. Gitu. Jadi ternyata akan mudah bagi anak-anak itu menghafalnya dari surat An-Naba daripada An-Nas. Teorinya tadi melihat jumlah suku kata dalam satu ayat bukan jumlah ayat dalam satu surat. Begitu. Iya, baik. Program yang lain di Zahrawen selain pengajar Quran untuk balita, terus sekolah guru ngaji, ada apa lagi program yang kita unggulkan juga dan ini belum digarap oleh banyak orang juga. Sekolah Quran dan terapi anak berkebutuhan khusus. Untuk anak ABK ya. Untuk anak ABK Karena saya ketika itu ceritanya ada orang tua yang datang ke saya, Ustaz. Beliau punya anak semuanya ABK, ya kan? 2 punya anak 2 ABK gitu. Dan datang ke saya itu nangis-nangis. Gitu. Wah, Ustaz gimana ya? Saya sekolahkan anak saya ke lembaga A ditolak, ke lembaga B ditolak ya. Padahal saya pengen anak saya itu juga belajar Al-Quran gitu. Ya, dengan keterbatasan fisik mereka gitu. Dari situ saya juga akhirnya ada kemauan untuk membuat program ini. Dan sebelumnya kan juga saya terinspirasi dari Mas Fajar Abdurrahim itu Oh ya, Mas Fajar yang sekarang di Klaten ya. Sekarang di Bandung. Oh, sudah di balik Bandung ya. Balik Bandung. Dulu kan belajarnya privat dengan saya, Ustaz. Beliau Mas Fajar ini privat dengan saya belajarnya. Saya pun terinspirasi dari beliau ini, Mas Fajar ini, dengan kondisi yang CP, cerebral palsy, kelumpuhan otak, tapi ternyata bisa hafal 30 juz dan Allah memuliakannya gitu. Dan di antara bentuk kemuliaan yang dia dapat, sekeluarga dapat undangan haji langsung dari Saudi. Masya Allah. Di tahun 2016. Itu yang saya yakini bahwa siapapun yang bersama Al-Quran pasti akan terangkat, akan dimuliakan. Sementara orang-orang saat itu masih menganggap dan melihat anak-anak ABK ini ya termarginalkan, masih dilihat sebelah mata gitu. Saya ingin mengangkat derajat mereka ini dengan Al-Quran gitu. Makanya kita buat program sekolah Quran dan terapi anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi bukan hanya fisiknya saja yang kita terapi, tapi juga ruhiyahnya kita isi gitu. Karena seringkali lembaga-lembaga yang ada ini kan mereka hanya memfokuskan diri pada sisi terapinya saja ya. Dari sisi fisiknya saja gitu. Tapi kita coba untuk mengisi dari 2 sisi. Gitu. Berarti terapinya tetap ada. Terapinya ada juga, terapi Qur'annya juga gitu. Terapi fisiknya kita hadirkan SDM-SDM yang mendalam itu. Al-Qur'annya juga. Al-Qur'annya, SDM-nya beda dengan SDM guru ngaji biasa atau memang ada skill-skill khusus? SDM Qur'annya kita biasa juga, Ustaz. Biasa juga. Dan alhamdulillahnya kemarin kita dapat SDM itu yang beliau ahli fisioterapi, juga kemudian pengen belajar Quran, ya sudah. Artinya digabungkan di situ gitu. Tapi dari sisi pengajaran Qur'annya siapapun bisa mengajar. Bisa mengajar. Hanya saja yang paling utama adalah kesabaran. Titik tekannya di kesabarannya ya. Iya. Kesabaran ya. Ngajari anak berkebutuhan khusus yang nggak bisa jalan, yang nggak bisa ngomong, yang masih ngiler-ngiler terus gitu kan.
itu kan butuh kesabaran yang luar biasa, apalagi dalam kondisi tantrum, hiperaktif yang lari ke sana kemari, luar biasa. Luar biasa ya. Saya kalau lihat anak-anak mereka ini 21 anak kita punya Ustaz. 21 anak. Iya, dengan semua jenis ABK-nya. Iya. Saya selalu menangis ketika melihat anak-anak ini. Dengan kondisi mereka yang luar biasa, keterbatasan fisik, tapi mereka masih semangat untuk ngaji. Ya. Dan capaian sekarang mereka ada yang saat ini sudah hafal 4 juz ya, 4 juz. Karena ya komunikasinya cukup baik gitu ya. Hanya saja dia ada sisi-sisi lain kelumpuhan gitu. Tapi kalau ABK yang lain kan ada yang mungkin keterbatasan bicara juga gitu, macam-macam. Ya, jadi kita target Qur'annya nggak ada. Oh, tidak ditarget. Tidak ditarget gitu ya. Yang penting mereka dekat saja dengan Dekat Al-Qur'an. berinteraksi dengan Al-Quran. Ada bedanya Ustaz? Ada bedanya. Sebelum berinteraksi dengan Al-Quran dan setelah ikut pengajaran Al-Quran itu bedanya apa Ustaz? Iya. Jadi yang kita yakini bahwa Quran itu syifa, ya. Quran itu obat, sehingga beberapa santri-santri yang masuk ke tempat kami ini, Ya. saya ketika itu 2001 ya, 2 tahun yang lalu ya, 2020 ya. 2020 itu kita buat program ini yang masuk ketika itu awalnya ada 5 anak gitu. 5 anak ini dengan kondisi jenis ABK yang bermacam-macam dan sangat labil gitu ya. Sangat labil, mudah tantrum, kemudian ya macam-macam kesana kemari gitu. Yang ada hiperaktif, yang iya kesana kemari. Di rumah pun juga demikian, sangat susah untuk dikondisikan ya. Tapi ketika sudah bersama Quran, kita sampaikan kepada orang tua, bapak ibu di rumah diputarkan Quran terus gitu. Ya. Nah, kan ini sebagai obat bagi dia. Ya alhamdulillah sampai sekarang, kemarin testimoni dari wali santri ini, emosi anak-anak itu di rumah sudah sangat-sangat stabil gitu ya. Masya Allah. Bisa dikondisikan. Masya Allah. Yang sebelumnya belum bisa ngomong sama sekali, satu kata saja, satu huruf saja nggak bisa ngomong. Itu kita ajari terus menerus makharijul huruf ya. Ba, ba, ba. Akhirnya dia bisa keluar huruf ba gitu, keluar. Jadi makanya pengajaran bagi anak-anak ABK yang sangat susah untuk mengeluarkan kosakata huruf, belum bisa bicara itu, ternyata pengajaran huruf hijaiyah, makharijul huruf itu sangat pengaruh luar biasa. Masya Allah. Iya, iya, iya. Yang sebelumnya nggak bisa ngomong sama sekali, diajari ba, bisa. Gitu kita kenalkan huruf hijaiyah. Yang sering tantrum, sering meledak-ledak bisa terkontrol emosinya, Masya Allah. Iya, Ustaz. Oke, berarti luar biasa nih. Zahrawan program unggulannya sekolah guru ngaji, terus yang kedua untuk balita, pelajaran Quran balita, sama untuk anak berkebutuhan khusus ya, Ustaz. Jadi sengaja kita mengambil segmen ini karena hanya kita melihat kalau bikin pesantren kayaknya sudah banyak. Bikin sekolah-sekolah biasa pada umumnya sudah banyak teman-teman yang menggarapnya gitu ya. Betul, kita ingin menggarap yang belum digarap oleh luar teman-teman biasa. yang lain. Barakallahu fikum, Ustaz. Gitu. Itu buku yang lain kalau boleh tahu Ustaz, apa aja Ustaz, selain 2 ini? Ini buku metode bacanya, Ustaz. Metode baca untuk semua usia ini, ya. Untuk semua usia kita. Jadi untuk yang pemula mau belajar baca Al-Quran. Betul. Okay. Dan kita susun sendiri juga. Zakiro. Kemudian di antara keunggulan metode yang kita buat ini langsung pengajaran tajwidnya. Jadi langsung mengenalkan istilah-istilah tajwidnya. Gitu. Sejak pertama belajar. Sejak dia belajar pertama. Misalkan contoh gini, Ustaz. Ada kalimat kola gitu ya kan, sudah masuk panjang pendek nih, mata BI ya, kola gitu. Dan sistemnya kita pengejaan nih, untuk ngajarin anak bisa baca bahkan dewasa pun itu kita dengan sistem pengejaan ya. Seperti dulu kita belajar baca kan, bu, did, budi, gitu kan.
pengejaan per huruf gitu, terus digabung ya. Iya. Bu, bu, di, di, budi. Ini juga sama seperti itu pengejaan gitu. Jadi misalkan ada kata salaka gitu. Kita membaca, mereka mengikuti. Sa, la, salah, ka, salaka gitu. Per huruf gitu. Dan dengan konsep kita baca, mereka mengikuti gitu. Seringkalinya yang terjadi itu adalah ketika guru itu hanya membiarkan anak untuk membaca sementara gurunya hanya diam dan menyimak saja. Itu efeknya sangat fatal sekali. Jadi misalkan nih kata salaka tadi, biasanya orang atau anak itu biasanya ketika belajar saat ingin membaca huruf berikutnya masih agak mikir ya kan Ustaz? Dipanjangin. Ini huruf apa ya gitu kan. Efeknya kan otomatis huruf yang saat itu dia baca jadi panjang gitu kan. Salaka. Salaka. Kan gitu. Biasanya kan gitu ya. Iya. Jadi Mikirin kafnya ini apa ini bacaannya mikir gitu. huruf berikutnya ini apa. Sehingga efeknya yang dia baca saat itu jadi panjang gitu. Dan itu kalau di pola nanti sampai dia bisa baca Quran dengan seperti itu sangat fatal gitu kan. Panjang pendeknya susah untuk dibenahi. Baik. Makanya pengajarannya kita baca dengan panjang pendek yang sudah sangat tepat dan mereka tinggal mengikuti. Salaka gitu. Dan pengajaran aplikatif langsung ke tajwidnya itu misalkan kata qola. Ko, alif matobi, 2 harakat, qola gitu. Harus langsung dinamain ya. Ya. Alif matobi 2 harakat. Kalau misalkan mat wajib jaa, kita bacakan mereka mengikuti. Ja, alif mat wajib muttasil 4 atau 5 harakat. Jaa gitu. Sudah langsung aplikatif gitu. Jadi tidak perlu lagi ada sesi khusus belajar ilmu tajwidnya gitu. Apa tidak malah berat itu Ustaz? Mohon maaf nih. Artinya mereka yang baru mengenal Quran terus disuguhi istilah-istilah. Untuk dewasa masih bisa Ustaz. Oh, dewasa bisa ya. Kalau ini lebih tepatnya dengan pengajaran yang istilah teori ini untuk dewasa gitu. Tapi kalau untuk anak-anak biasanya tanpa pengucapan teori, langsung gitu baca. Gitu. Masya Allah. Kemarin kan kita juga diminta untuk pihak kampus UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang mahasiswa-mahasiswa yang belum bisa ngaji Quran, gitu. Ada sekian banyak itu. Kemudian kita diminta untuk mengajari anak mahasiswa-mahasiswa baru itu dengan metode ini juga. Ya. Baik. Terus yang bawah Ustaz, apa Ustaz? Al-Quran. Ini yang bawah mushaf ya, mushaf untuk anak-anak. Metode Zahrawain. Ini pegangan untuk guru, untuk timbang ngajarnya, Iya. Untuk timbang ngajarnya. Jadi di sini kita sudah dengan pola warna, saja. Pola warna ini. Iya. Kita beri warna ini untuk proses pemenggalannya, gitu kan? Karena biasa, misalkan contoh nih, ketika di ayat-ayat yang panjang, apalagi pengajar-pengajar yang belum tahu bahasa Arab, ini berhenti di mana, menggalnya di mana, kan nanti takut salah dan sebagainya maknanya. Potong di tengah ya. Supaya maknanya bisa pas, penggalannya juga pas dalam membacakan. Nah, di sini sudah kita berikan pewarnaan. Rabbis samawati wal ardi. Diulang, Rabbis samawati wal ardi. Nah, baru penggalan berikutnya wa ma bainahumar rahman. Wa ma bainahumar rahman. Kalau nggak tahu kan mungkin hanya Rabbis samawati wal ardinya mungkin ketinggalan, padahal ini mungkin masih satu rangkaian kalimat gitu. Ya. Jadi ini kita buat secara khusus untuk pegangan gurunya saat ingin membacakan dengan dipenggal ayat supaya mereka tidak salah-salah dalam memenggalnya. Sudah kita berikan pewarnaannya. Ini juz 30 Ustaz ya? Atau sudah lengkap? Belum, baru dimulai dari juz 30 dulu. Juz 30, juz 29, juz 1. Ya. Baik Ustaz.
Untuk bisa mungkin pemirsa ada yang tertarik dengan metode ini, ingin belajar atau mengajak anak-anaknya untuk belajar dengan pengajaran Al-Quran kelas balita ini, bisa dihubungi kemana, Ustaz? Bisa langsung ke akun Zahrawan, ya, baik di Facebook maupun di Instagram. Di Zahrawan. Facebook Zahrawan saja, Facebook. Kemudian di Instagram ada Zahrawan Indonesia.id. Ya. Zahrawanindonesia.id ya. Ya. Baik, nanti teman-teman langsung saja follow zahrawanindonesia.id ya. Ya. Akun antum Ustaz Rudi Zahrawan ya kalau tidak salah. Iya, kalau Rudi akun IG saya Rudi garis bawah Zahrawain. Untuk akun Facebooknya Rudi Hartanto. Iya, baik. Terima kasih banyak Ustaz Rudi sudah sharing banyak ini soal metode menghafal Quran baik untuk balita maupun anak-anak. Terakhir Ustaz, pesan nasihat buat kami yang di sini dan juga buat pemirsa yang di rumah tentang motivasi mungkin untuk menghafal Quran, Ustaz. Baik, jadi apapun yang kita usahakan itu selama bersama Al-Quran, itulah yang akan membuat diri kita mulia. Maka tidak ada kemuliaan selain dengan Al-Quran, dan tidak ada kemenangan, kejayaan selain dengan Al-Quran. Dan sebagaimana dalam kisah Nabi Musa, ya, Nabi Musa bisa menang melawan Fir'aun karena beliau ada mukjizat berupa tongkatnya, ya. Sehingga dalam ayat disebutkan bi ayatina antuma wa man ittaba'akumul ghalibun. Dengan tanda-tanda kekuasaan kami, dengan mukjizat kami, ya. Nabi Musa bisa mendapatkan kemuliaan, kemenangan, kejayaan dengan mukjizat, ya. Padahal Fir'aun punya segalanya. Maka kita yang Allah berikan kepada Nabi SAW ini berupa Al-Quran, dan itu mukjizat yang paling besar, ya. Maka siapapun yang ingin meraih kemuliaan, kemenangan, kejayaan, tidak ada jalan yang lain kecuali hanya dengan Al-Quran. Masya Allah, barakallahu fikum. Cukup, terima kasih Ustadz atas kehadirannya di studio FKM TV, di FKM Podcast ini. Semoga banyak menginspirasi teman-teman yang ada di sini dan juga di rumah. Amin, amin. Barakallahu fikum. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.